Pemirsa, setelah ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membatasi game online bersenjata seperti PUBG. Apakah kemudian pembatasan game seperti PUBG ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi resiko dampak negatif pada anak? Lantas untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan psikolog anak dan keluarga Irma Gustiana Ayang. Selamat siang, Mbak Irma. Selamat siang, Mbak Nisrina. Baik. Mbak Irma, langsung saja, apakah Anda melihat pembatasan game seperti PUBG ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi resiko dampak negatif pada anak? Apakah ini juga turut perlu disertai dengan adanya fokus terkait dengan aturan turunannya seperti pembatasan waktu, fokus pada pendampingan orang tua, atau seperti apa Mbak Irma? Oke, makasih ya Mbak Nisrina. Jadi kalau kita lihat adanya keinginan gitu ya, usulan dari pemerintah untuk membatasi, ini kan sebetulnya adalah langkah ya, menjadi langkah awal yang sangat penting sekali, terutama untuk anak-anak yang memang kemampuan mengendalikan emosi dan juga kontrol dirinya itu masih dalam tahap pembentukan atau memang masih terbatas. Karena kalau memang tidak ada batasan pada anak-anak tertentu, ini bisa menjadi sebuah obsesi, lalu kemudian bisa menginspirasi ya, karena kapasitas kemampuan berpikirnya yang masih terbatas juga. Tapi pembatasan ini nggak berdiri tunggal, jadi perlu adanya kontrol lain ya, jadi secara sosial, dan baru bisa efektif kalau orang tuanya di dalam rumah atau di sekolah bersama-sama saling kolaborasi untuk bisa membina dan membangun kemampuan anak dari sisi emosi dan bagaimana menggunakan digitalisasi atau game ini dengan cara yang lebih baik atau yang lebih sehat. Jadi begitu, Mbak. Oke, Bu Irma, tapi sebetulnya kalau kita membahas terkait dengan dampak negatif dari game online begitu ya, yang memicu anak untuk melakukan kekerasan seperti itu. Anda melihatnya apakah ini menjadi penyebab atau pemicu utama atau sebetulnya ada faktor lain di luar anak melakukan kekerasan? Seperti apa? Semuanya selalu ada hal multifaktor. Jadi tidak pernah ada satu faktor tunggal yang mengakibatkan kenapa seorang anak itu melakukan tindakan kekerasan. Biasanya yang pertama karena model belajar. Ya, artinya mungkin di dalam rumah ada orang-orang tertentu yang melakukan aktivitas kekerasan, itu verbal, mental, dan sebagainya. Sehingga dianggap anak sebagai model belajar yang normal menurut dia. Kemudian juga anak-anak yang mungkin kemampuan regulasinya secara emosional terbatas, tidak diajarkan sama orang tua atau memang ada kecenderungan perilaku lain. Bisa juga karena aktivitas bergaul secara sosial, dimana mungkin dari sisi sosial anak nggak belajar tuh keterampilan sosial berempati dengan teman sebaya. Nah, sehingga ketika ada game, salah satunya game yang aktivitas kekerasan, maka ini bisa menjadi faktor yang kontribusi yang cukup besar kepada si anak. Sehingga ya tadi, ketika ada sebuah trigger yang sederhana, dia bisa melakukan aktivitas kekerasan kepada orang lain. Gitu. Oke, jadi artinya memang bukan menjadi pemicu utama, tapi dengan adanya game online, dengan adanya kekerasan dan penggunaan senjata tersebut, ini memicu anak untuk kemudian melakukan kekerasan dan melihatnya sebagai hal yang normal begitu ya. Oke, dalam hal ini apakah Anda melihat sudah cukup kah jika anak yang sudah terlanjur melakukan kekerasan, apakah dengan adanya pembatasan ini sudah cukup atau bagaimana kemudian penanganan bagi anak yang sudah terlanjur menunjukkan perilaku yang cenderung melakukan kekerasan? Apa yang harus dilakukan juga untuk bisa menangani hal itu? Ya, artinya ketika seorang anak sudah terkontaminasi gitu ya, atau dia merasa itu adalah sesuatu yang normal, tentunya pihak orang dewasa, orang tua pastinya, kemudian guru di sekolah dan komunitas itu perlu memberikan pendampingan secara sisi emosionalnya dulu. Gitu. Kalau dari sisi emosi anak paham bahwa perilaku ini adalah salah dan tidak dibenarkan dan itu berkelanjutan pemahamannya, maka nanti akan membentuk perilaku baru. Perilaku baru itu adalah sikap empati, perilaku yang psikopatif atau perilaku emosi lain, di mana kalau ada sebuah trigger dia tahu cara menyalurkannya dengan tepat. Kemudian menurut saya juga sangat penting sekali ya. Jadi pembatasan ada, terus kemudian juga campaign kampanye digitalisasi administrasi digital tentang game ini itu juga perlu berkelanjutan. Jadi jangan hanya karena ada
persoalan saat ini, kemudian digaungkan sekarang, lalu kemudian lanjutannya nggak ada lagi. Sehingga anak masih belajar ada konsistensi nih di seluruh ranah lingkungan media. Nah, akhirnya pemulihannya juga optimal untuk anak-anak terutama yang memang punya masalah-masalah terkait dengan agresivitas. Begitu. Baik, tentu kita harapkan dengan adanya regulasi pembatasan permainan game online yang melibatkan kekerasan, ini juga dapat disertai dengan aturan turunannya agar nanti bisa lebih efektif begitu. Terima kasih atas informasi dan wawasannya psikolog anak dan keluarga Irma Gustiana Aya dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak.